wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nahara ma'asya wal qamara nura. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore menjelang malam ya, petang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan kita yang ini merupakan sesi terakhir nih Pak ya, tentang pengembangan administrasi perkantoran ya di Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Alhamdulillah tadi pagi juga sudah ada sesi tentang pengembangan layanan perpustakaan. Kebetulan kita di Fakultas Syariah juga sudah memiliki perpustakaan fakultas, jadi kita juga ingin mengembangkan. Nah, sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Suparman, ya beliau ini sudah tidak asing lagi bagi saya karena lebih dulu mengenal beliau dibandingkan di Fakultas Syariah. Selamat datang Pak di Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Terima kasih. Ya, dan yang terhormat Bapak Dr. Iskandar MAG, Wakil Dekan 1, yang terhormat juga Ibu Dr. Lili Andaryuni, MSI, sebagai Wakil Dekan 2, seluruh Kaprodi dan Sekretaris Prodi di Fakultas Syariah IAIN Samarinda, juga Bapak Kasubag dan seluruh staf tenaga kependidikan di Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Baik, pada sore hari ini insya Allah saya Maisyarah Rahmi selaku moderator yang kali ini materinya sangat luar biasa ini dari Bapak Dr. Rahmat Suparman insya Allah. Mudah-mudahan sambil menunggu teman-teman yang lain masuk di Zoom, kita langsung mulai saja karena jam kita juga terus berjalan. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Rahmat, saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap Dr. Rahmat Suparman MA, beliau lahir di Sumedang 3 Maret 1971, pangkat beliau pembina tingkat 1 4B, jabatan sebagai Widya Suara Ahli Media, Koordinator Pelatihan dan Pengembangan di Puslatbang Kedot ya, Lembaga Administrasi Negara. Beliau lulusan Dr. S3 di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014. Kantor beliau ya di Jalan HM Ardan, Seringrut 3, Kota Samarinda. Telepon beliau 0813 2065 1803. Ya, dan tentu masih sangat banyak sekali CV beliau. Ya, jadi kita tidak akan memperpanjang kalam ya, karena beliau yang akan menjelaskan bagaimana sebenarnya ini administrasi perkantoran yang ideal. Ini sangat menarik Pak, karena di Fakultas Syariah juga kita perlu banyak pembenahan dan juga bagaimana mengetahui lebih banyak lagi terkait dengan administrasi perkantoran, apalagi ini sesuai dengan materi yang sudah disiapkan oleh Pak Rahmat, administrasi perkantoran di era revolusi industri 4.0 pada Fakultas Syariah Samarinda. Mudah-mudahan dengan materi ini nanti Fakultas Syariah bisa lebih baik dan terus berkembang insya Allah. Baik, saya pikir semuanya sudah sangat penasaran Pak dengan apa yang akan kita dapatkan pada sore hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Suparman untuk menyampaikan materinya sekitar 1 jam atau 1 jam 30 menit Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mei ya. Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Fakultas Syariah IAIN Samarinda, ada Pak Khairuddin, ada Bu Lilik, teman-teman para staf dan pegawai di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Tentu saya pertama mengucapkan terima kasih ya atas kepercayaan diminta untuk memberikan materi itu ya, sharing sebetulnya berkaitan dengan administrasi perkantoran. Di rancangan awal sebetulnya kan sama Kang Suhendar ini sama-sama USA ini ya, sama-sama USA orang Sunda asli. Iya. Ya, Kang Suhendar meminta agar di awal itu minggu yang lalu dilaksanakan secara
offline ya. Iya, Tetapi benar karena Pak. kami ada, mohon maaf ini ada kemarin itu ada pegawai yang positif, kemudian kantor kami di lockdown lah selama kurang lebih 4 hari sehingga Iya. tidak boleh ke mana-mana. Iya Pak. Maaf ya. Iya Nah Pak. baik, terima kasih ya Ning Mei. Mei ini tidak asing karena suami beliau kerja di sini. Iya. Ya, dan dulu bertetangga di sini ya, rumahnya terus sekarang pindah dekat IAIN. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, izinkan saya untuk men-share materi yang akan saya sampaikan gitu ya, berkaitan dengan administrasi perkantoran. Mohon izin. Sudah kelihatan, Mei? Sudah Pak, sudah kelihatan. Alhamdulillah. Ya, pertama judulnya itu tentang administrasi perkantoran, tapi saya tambahkan ada sisipan yang menurut saya mungkin mencoba untuk mengkontekstualisasikan gitu ya materi ini ke dalam tuntutan era saat ini. Gitu. Saya sisipkan kata-kata di era revolusi industri 4.0. Saya tahu pertama asumsi saya ya Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini sudah maju. Artinya dari sisi administratif kantornya sudah bagus gitu ya. Nah sehingga tantangan ke depannya gitu ya setelah bagus itu nanti kita mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di era sekarang ini gitu ya apalagi di saat pandemi ini gitu ya jadi ada sisipan itu buka apa supaya kelihatan lebih aktual ya teman-teman semua seperti itu. Baik, ini tentang saya tadi disampaikan ya saya dari LAN Lembaga Instansi Negara dulu lama di Puslatbang di Jatinangor di Bandung dulu dan kemudian tahun 2014 saya pindah ke sini ke lebih kenal sebetulnya disebut LAN Samarinda gitu ya. Basic saya adalah widyaswara ahli media, jadi saya fungsional, tapi saat ini diamanahi sebagai koordinator ya, karena ada the layering di LAN, sama juga mungkin di Kementerian Agama, sehingga sekarang lebih banyak fungsionalnya dibanding strukturalnya begitu. Saya juga dulu ini kenalnya dengan Kang Suhendar itu melakukan asesmen kompetensi kepemimpinan. Jadi saya asesor dulu di LAN Bandung ini di unit assessment center sebagai asesor dan dulu pernah ditugasi oleh bagian kepegangan rektorat kalau tidak salah untuk melakukan asesmen dahulu ya 2016 atau 17 barangkali sehingga saya jadi tahu tentang IAIN dari proses kegiatan seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, ya saya akan berbicara secara umum dulu begitu ya berkaitan dengan tantangan revolusi industri 4.0. Nanti kita akan masuk baru ke konteks administrasi perkantoran ya. Topik menurut saya yang dari dulu itu dibincangkan di LAN. Jadi LAN itu dari dulu membuat modul ya tentang manajemen perkantoran modern ya PM manajemen perkantoran modern. Dan saya kira sekarang makanya saya menyisipkan revolusi industri itu dalam kaitan bagaimana administrasi perkantoran atau manajemen perkantoran ini kemudian bisa dilakukan. Nah baru kemudian nanti kita akan diskusi tentang tata naskah sebagai salah satu implementasi dari proses atau tugas-tugas di administrasi perkantoran. Baik teman-teman, nah saya kira saya tidak tahu apakah ini terlalu membosankan atau tidak gitu ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah mafhum dengan proses ini. Yang slide yang pertama ini, bahwa saat ini dunia dilanda oleh revolusi industri 4.0, 4.0 gitu ya, sebagai bagian dari proses di mana revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0 sudah terjadi sebelumnya. Nah, apa batas-batas, apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya adalah ketika batas-batas dunia fisik, biologis, dan digital
membaur, menyatu gitu ya. Artinya sebetulnya orang bisa berjumpa, bisa bertatap muka tanpa harus bersentuhan fisik, ya seperti saat kita sekarang ini. Nah, apa saja ciri-cirinya barangkali Bapak Ibu ya? Nah, semua sudah tahu saya kira. Yang pertama, ada teknologi-teknologi yang berkaitan mobile phone, smartphone, mobile, dan sebagainya. Yang kedua, proses penyimpanan data sekarang tidak basisnya lagi basis geografis, tapi semuanya disimpan di cloud, di awan, gitu ya. Dan yang ketiga, dunia mengarah pada Internet of Things, di mana barang-barang ya yang teridentifikasi semuanya bisa memungkinkan orang bisa mengenal dengan Internet of Things ini. Dan yang menakjubkan adalah perkembangan tentang artificial intelligence gitu ya. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan di mana karena ketersediaan jaringan, penyimpanan di awan dan sebagainya, fenomenanya disebut dengan fenomena big data, fenomena mega data ya, data besar, big data. Maksudnya adalah seluruh proses yang kita jalani sehari-hari saat ini tidak bisa dilepas dari data-data yang ada dalam penyimpanan di awan tersebut. Sehingga akses dimanapun dan kapanpun asal ada jaringan maka itu bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi fenomena ini saya kira itu akan mengilhami dan mendorong perubahan apa yang disebut dengan kantor. Nanti selanjutnya saya ingin mengatakan, mungkin suatu saat nanti Bapak Ibu, kantor itu tidak dimaknai sebagai bangunan fisik, tetapi lebih pada fungsi, di mana mungkin kita bangun virtual office saja, kantor virtual. Disebut dengan administrasi perkantoran itu bukan kantor fisiknya gitu ya, ada bangunannya, meja kursi, bukan. Tapi lebih pada pembagian tugas di mana orang-orang bekerja dalam satu ruang virtual gitu ya. Mungkin Pak Dekan mengerjakan apa, Bu Dekan mengerjakan apa, kemudian kabag adminnya apa, dan sebenarnya ada pembagian tugas yang jelas. Informasinya diolah secara virtual dalam konteks revolusi industri 4.0 ini gitu ya. Nah, ini sekadar contoh saja, saya ingin memutarkan satu wawancara gitu ya. Bagaimana kemajuan kecerdasan buatan AI itu, artificial intelligence itu memungkinkan sekarang kita bisa ngobrol dengan robot gitu ya. Jadi robotnya punya kecerdasan yang relatif sama dengan manusia. Nah, coba kita lihat aja nih ya. Mudah-mudahan nih suaranya jelas didengar oleh Bapak dan Ibu ya. Robot, iya Pak. Sudah muncul nggak, Mei? Videonya belum jalan Pak. Oke, baik. Kita keluar dulu ya. Ya Pak. Belum ya? My name is Sophia, and I am an artificially intelligent robot who wants to help change the world for the... Suaranya ada? Iya. Oh, jadi itu yang nggak ada. Maaf ya. Jadi kita Iya nggak apa-apa Pak. Share ya, maaf. Kita stop share dulu. Nah, advance. Oh, dan ada. Udah banyak nggak mau ya? Neng. Bisa share enggak Pak? Iya. Ini nggak bisa kayaknya, Neng.
optimize screen sharing for video klipnya nggak ada ya, nggak muncul. Iya. Oke, baik. Tidak bisa ini ya, tidak bisa diputar kita. Oke, baik, nggak apa-apa. Iya, Pak. Oke. Tapi tadi suaranya bisa dengar, cuman videonya jalan. Iya, gambarnya yang nggak ada ya. Iya. Oke, baik. Nggak ada apa-apa. Kita balik lagi ke materinya ya. Sebetulnya saya ingin menggambarkan ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan, Neng? Kelihatan, Pak. Oke. Ini sebetulnya ingin saya contoh interview antara robot dengan manusia gitu ya, namanya Sophia. Dia ditanya apapun dia bisa jawab. Kenapa? Karena di dalam kepala dia itu ada semua informasi yang ada di internet ini secara online gitu. Jadi dia bisa mencari random ya, yang ditanyakan itu kemudian dia cari jawabannya seperti kita mencari di mesin pencari Google gitu ya. Jadi artinya apa? Kecepatan internet dan lain sebagainya itu sama dengan otak manusia walaupun masih kalah tentu ya, ada lag. Tetapi artificial intelligence sudah sangat jauh lebih advance daripada dulu-dulu seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya, Ibu. Nah, oleh karena itu saya kira ya tantangan utama lembaga pendidikan setingkat Fakultas Syariah maupun IAIN itu tentu bagaimana mentransformasikan layanannya. Ini yang sebelah kiri ini, Bapak dan Ibu. Jadi ada online services, virtual organization, mobile decision system, gitu ya. Bagaimana pelayanan yang sifatnya online, gitu ya. Organisasi yang bersifat virtual, serta sistem yang dibangunnya itu mobile. Dimanapun kita berada, kita bisa bekerja. Sebetulnya kita sudah mengarah ke sana, Bapak Ibu ya. Sekarang apalagi pembelajaran universitas kan basisnya online semua. Cuma memang interaksi gitu ya, kemudian keaktifan, terutama saya lihat ya pengalaman kami di sini, saya tidak tahu teman-teman Mei di sana ya, di kami itu yang agak sulit adalah motivasi mahasiswa, motivasi siswa belajar. Jadi untuk mempelajari secara mandiri itu masih sangat jarang. Jadi inginnya itu ya di sini ini bagaimana kita sebagai dosen atau widya suara itu memberikan menyuapi mahasiswa itu gitu. Jadi dia tidak mau mencoba mencari, menggali, mendiskusikan. Contoh aja, contoh nyata. Di kami ini kalau kelas itu disuruh diskusi, ya diskusinya tanpa misalnya coba silakan Anda diskusi. Itu kalau Anda ada dimonitor oleh widya suara, Anda jalan diskusinya. Nah, artinya ada motivasi yang memungkinkan masih kurang menurut saya ya. Nah, itu saya kira yang menjadi pekerjaan rumah terbesar. Bagaimana membangun kesiapan independent learning istilahnya ya, pembelajaran yang basisnya mandiri dan mau untuk belajar gitu ya, secara mandiri bersama-sama dengan siswa dan mahasiswa dengan dosennya seperti itu. Nah, menurut saya sekali lagi saya ingin menyampaikan ini Pak ya, tantangan organisasi apapun ya termasuk lembaga pendidikan di LAN. Bagaimana cara kerja yang virtual office itu bisa dilakukan? Makanya makna kantor, ya tadi disebutkan di perkantoran itu menurut saya harus dimaknai secara holistik, tidak hanya bersifat fisik, tapi juga mungkin virtual, ya. Apapun itu saya kira ya, misalnya kalau Pak Suhendar atau Pak Wakil Ibu Lili tadi meminta rapat, misalnya rapatnya tidak usah datang ke IAIN ke Samarinda Seberang, cukup misalnya lewat virtual. Artinya proses-proses informasi yang dilakukan atau diolah di instansi itu sekarang sifatnya menjadi lebih dinamis, tidak bergantung ruang, gitu ya. Ruangnya di mana? Ruangnya di virtual, gitu ya. Nah itu yang menurut saya itu yang harus dimaknai ada transformasi pemahaman tentang sebuah kantor itu. Kalau memang kita sekarang biasa belajar bekerja WFH, work from home, gitu ya, study from home, gitu ya. Kemudian juga ada virtual meeting. Nah, itu saya kira pandemi COVID ini itu mendorong apa? Mendorong perubahan itu menjadi lebih nyata. Maksudnya adalah kita dipaksa untuk berubah,
gitu ya. Berubahnya apa? Berubah agar menggunakan teknologi digital. Teknologi Zoom itu sudah ada dari tahun 2018, 2019 sudah ada dia. Tetapi baru masif digunakan setelah ada pandemi. Artinya kalau dalam orang Inggris bilang ada blessing in disguise, ya, ada berkah di balik yang tersembunyi di balik pandemi yang muncul ini. Nah, sekarang kita menjadi terpikirkan, oh gimana caranya membagi kelas, ada yang offline, ada yang online. Ya. Di kami ini terus terang di tahun ini ya, Bapak dan Ibu yang GIN, sekarang LAN itu sedang menggodok kurikulum pelatihan itu semuanya diarahkan ke blended. Semuanya diarahkan ke campuran, ya, tidak lagi sifatnya klasikal murni gitu ya, tetapi lebih ada yang klasikalnya mungkin beberapa hari, kemudian ada online-nya beberapa hari seperti itu. Nah, saya kira itu adalah bagian dari transformasi itu. Dan Fakultas Syariah saya kira sudah melakukannya, gitu. Nanti kita bisa sharing bersama. Nah, sekarang kita bicara tentang administrasi ya, karena kita akan bicara tentang administrasi perkantoran. Nah, kalau bicara administrasi perkantoran di modul yang dibuat oleh Lembaga Survei Negara dulu, ini sudah sangat klasik bukunya. Administrasi secara sempit dimaknai sebagai kegiatan yang sifatnya clerical ya. Clerical itu catat mencatat, surat menyurat, pembukuan gitu ya, mengetik, yang sifatnya teknis lah ya, pembuatan laporan dan lain sebagainya. Itu kata administrasi yang sempit itu ya, yang dari bahasa Belanda administrasi gitu ya. Nah, maknanya sebetulnya sekarang barangkali Bapak dan Ibu, administrasi dalam sempit ini dimaknai sebagai tata usaha gitu ya. Makanya di setiap organisasi dimanapun ada selalu ada bagian tata usaha. Kalau dia tidak menjadi bagian tata usaha, mungkin menjadi kasubag tata usaha. Ya. Kasubag tata usaha itu apa? Sebagai unit yang menangani administrasi dalam makna yang sempit seperti itu, ya. Dan tata usaha ini dimaknai sebagai unit organisasi sifatnya staffing, sifatnya pembantuan. Bagi apa? Bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan kantor yang lebih memiliki makna pelayanan yang sifatnya substantif, gitu ya. Nah, administrasi dalam makna luas itu dimaknai sebagai sebuah proses yang menyeluruh yang maknanya mirip-mirip dengan manajemen, ya. Ini beberapa aja saya sampaikan gitu ya. Jadi intinya kalau di LAN ini Bapak Ibu ya, pasti kalau ada pengantar administrasi akan muncul definisi ini. Jadi keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih ya, yang didasarkan kepada sesuatu tertentu dalam rangka pencapaian tujuan. Ya, administrasi adalah serangkaian kerjasama dua orang atau lebih. Jadi kalau ada kerjasama, dia mau di RT, di kelurahan, di kecamatan, gitu ya. Dalam konteks mungkin komunitas, ada komunitas goes, komunitas motor, itu semua menerapkan administrasi dalam makna yang luas, gitu Bapak Ibu. Nah, administrasi dalam makna yang luas ini mirip-mirip dengan manajemen. Jadi proses ya bagaimana melakukan kerjasama itu bisa tertata dengan baik berdasarkan pendekatan yang rasional gitu kan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada tujuan, ada goals yang ingin dicapai. Sehingga kemudian kalau ada Bapak Ibu pernah kuliah di ilmu administrasi pasti mengenal ada fungsi-fungsi administrasi misalnya dari Taylor, ada POAC ya, POAC, planning, organizing, actuating, controlling, atau POCCDB, planning, organizing, controlling, budgeting, dan lain-lain gitu ya. Karena apa? Karena administrasi dimaknai secara luas, gitu ya. Nah ini saya kira hanya pengantar aja, Bapak Ibu hanya menyinggung aja. Buku-bukunya sangat klasik karena administrasi itu dibicarakan dari tahun awal abad ke-20 gitu ya. Sehingga buku-buku utamanya itu buku-buku yang dulu. Nah ini yang saya maksudkan tadi.
Di fungsi administrasi yang dari bapaknya the principle of scientific management itu ya Taylor itu ya. Jadi planning, organizing, evaluating, controlling, coordinating, budgeting, reporting. Dan itu diterapkan untuk seluruh proses administrasi di organisasi ya. Jadi itulah proses-proses manajemen. Makanya kalau kita bicara administrasi perkantoran, maka yang menjadi fokusnya ada di sini gitu ya. Planning, organizing, evaluating, controlling, coordinating, budgeting, serta reporting. Itu tugas-tugasnya. Nah, dalam konteks administrasi pemerintahan, seperti di LAN atau di IAIN, dia mengenal Bapak dasar-dasar peletak ilmu administrasi negara, yaitu Woodrow Wilson, Presiden Amerika ya. Dan ini sama, mirip-mirip. Jadi bagaimana menerapkan the principle of scientific management itu ke dalam administrasi publik, supaya dia menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini penggambaran bagaimana sesungguhnya proses-proses sebelum kita bicara secara spesifik tentang perkantoran ya. Nah, para ahli umumnya mengatakan bahwa antara manajemen dengan administrasi itu interchangeable ya, kata-kata yang mungkin bermakna sama ya. Nah, tetapi ada beberapa ahli yang mencoba membuat katakanlah kategorisasi dilihat dari aspek human interaction di dalamnya gitu ya, sehingga organisasi itu bisa lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan. Nah, misalnya administrasi dimaknai secara luas karena dia kerjasama 2 orang atau lebih, jadi dia melingkupi semuanya. Administrasi kemudian diterapkan dalam sebuah bingkai bernama kumpulan-kumpulan orang ya, yang bernama organisasi. Mau organisasi perusahaan ya yang sifatnya profit maupun yang non profit. Tapi dia menerapkan proses administrasi. Nah, organisasi itu ya di proses administrasi itu kemudian menerapkan manajemen. Masalah ini aja manajemen maksudnya, manajemen. Nah, manajemen itu bagian kecil. Kenapa? Karena dia sifatnya tidak mengikat secara keseluruhan konteks di luar organisasi. Umumnya kalau kita bicara tentang teori-teori manajemen, itu kan lebih pada bagaimana manajer yang ada, yang pimpinan-pimpinan di organisasi itu mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, lebih khusus lagi bicara tentang manajemen, ada kepemimpinan. Karena tanpa pemimpin, manajemen itu kacau balau, gitu kan? Tetapi inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi ujung-ujungnya dari kalau kita bicara atau studi tentang manajemen, kepemimpinan, jadi manajemen leadership itu apa? Decision making. Bagaimana membuat keputusan yang cepat, tepat, oke, gitu ya, yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Nah, jadi ini kenapa saya bawa ini amanat dari materi manajemen perkantoran. Biasa bicara umum dulu sebelum bicara ke perkantoran, supaya paham. Nah, baru kita akan bicara ke sini, nih Bapak Ibu. Apa definisi kantor? Nanti dibaca aja ya. Intinya kalau dulu di dalam modulnya LAN itu perkantoran apa Pak? Tempat. Tetapi LAN mendefinisikannya lebih spesifik Pak. Apa? Proses pengelolaan periode. Tempatnya itu adalah untuk apa? Mengelola informasi. Gitu ya. Dan pengelolaan informasi itu sekarang Bapak Ibu tidak harus sifatnya tertulis. Kan lewat digital, email, lewat WA, lewat mungkin aplikasi media sosialnya, semuanya. Jadi yang diproses apa? Informasi, gitu ya. Nah, ini ada beberapa definisi tentang kan kantor itu bahasanya dari bahasa Belanda, namanya bahasanya kantor, ya. Kantor yang diserap dalam bahasa Indonesia. Istilahnya dimaknai sebagai tempat untuk apa? Yang melakukan aktivitas rutin sebuah organisasi atau perusahaan, gitu ya. Nah, untuk apa? Ada administrasi. Tentu administrasi dilakukan agar proses itu, Bapak Ibu, pengolahan informasi itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi yang punya kantor itu, gitu ya.
Jadi dari mulai proses merencanakan kegiatan organisasi, kemudian mengelolanya, melaksanakannya, mengevaluasinya, melaporkannya, semua terangkum dalam kantor. Nah sekarang maksud saya ya pemahamannya nih, kantor itu apakah murni hanya fisikal, gitu kan? Atau kita bisa maknai sebagai virtual, ya? Karena apa? Proses kantor itu sekarang tidak lagi harus ketemu face to face antara atasan bawahan, antara rekan kerja. Bisa saja ya pimpinan kantor memberikan tugas-tugas untuk apa? Silakan kamu kerjakan di rumah masing-masing. Nanti kita rapatkan lewat Zoom dan hasilnya nanti kita distribusikan kembali, ya. Jadi kantor sekarang itu lebih sifatnya itu sebagai ruang virtual. Untuk apa? Mengelola informasi itu. Gitu. Nah, jadi saya ingin membawa pemahaman Bapak Ibu sekarang ini, jangan lagi memaknai kantor di seperti gambar ini, gitu ya. Ada gambar meja, kursi, terus yang ini sebetulnya gambarnya ini kantor kelurahan, Bapak Ibu, bukan kantor fakultas ini. Kantor kelurahan kan gitu, mejanya berhadapan-hadapan. Sekarang nggak boleh ini, karena pandemi COVID ini dia harus dikurangi yang isi kantornya kan, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa sebetulnya orang datang ke kantor, Pak? Semuanya kan mengelola informasi, ada surat masuk, dia catat, itu sampaikan ke Pak pimpinan disposisi suratnya, nanti suratnya distribusikan, bikin jawaban, lalu bikin tindak lanjut dan sebagainya. Jadi yang dikelola adalah informasinya, bukan surat menyuratnya. Jadi saya menginginkan ini ya pemahaman tentang administrasi perkantoran yang di zaman 4.0 ini lebih mengubah persepsinya ke informasi yang sifatnya digital seperti itu. Nah, artinya, maaf, administrasi perkantoran dimaknai sebagai serangkaian aktivitas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, hingga menyelenggarakan secara tertib seluruh kegiatan pekerjaan administrasi perkantoran untuk menunjang pencapaian di organisasi. Ini ada bukunya ya tentang ini. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya proses-proses pekerjaan di kantor itu tidak lepas dari proses administrasi yang saya katakan tadi. Dari planning, organizing, directing, monitoring, gitu ya, controlling. Untuk apa? To achieve organizational goals. Nah, bagaimana penerapannya? Ini saya gambarkan di sini. Sebelum ini saya loncat dulu, Pak ya. Semua proses ya, administrasi perkantoran itu, Bapak Ibu, dalam teori organisasi kan fungsi-fungsi ada dua, ya. Satu, tugas-tugas lini, ya. Ini mohon maaf, di bahasanya bahasa administrasi banget. Tugas lini itu tugas substantif. Kalau di fakultas, apa tugas substantifnya? Memberikan pelayanan pembelajaran kepada mahasiswa kan? Melalui apa? Dosen, ada jadwal pembelajaran, ya perkuliahan, evaluasi sampai keluar nilai, sampai mahasiswa lulus. Itu tugas-tugas disebut dengan tugas lini substantif. Nah, yang kedua ada organisasi, ya ini mau pakai teori mana? Teori klasik, teori modern tentang organisasi. Ada yang disebut dengan tugas-tugas pembantuan, yaitu staffing. Untuk apa? Mendukung pelaksanaan tugas-tugas lini. Nah, mau dipahami bahwa bagian tata usaha atau administrasi itulah yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan pelayanan sifatnya staffing. Gitu ya. Misalnya kalau saya gambarkan seperti ini. Kalau ini ada suatu organisasi ya, di situ ada Pak Dekan, pada Wadir, kemudian ada bagian saya tidak tahu ya di yang exact di yang pastinya kalau dia ingin yang mana. Tapi kan ada bagian tata usaha katakanlah ya. Betul nggak Mei? Ada bagian tata usaha atau administrasi? Ya, ada Pak, ada kepala bagian tata usaha. Maaf, kepala bagian tata usaha. Pak, kepala bagian tata usaha, mohon maaf ya. Nah, yang saya lingkari ini, itulah saya sebut sebagai tugas staffing. Untuk apa? Mendukung peran-peran tugas lini, gitu ya. Dan di situ, Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Di tugas usaha itu banyak sekali. Dan itu adalah tugas yang paling ruwet di organisasi. Kenapa? Di situ ada uang, di situ ada pengaturan manusia, ada pengaturan layanan. Saya sebut umum itu apa tuh? Persuratan, arsip, humasan protokol, sarana prasarana, teknologi informasi. Ada lagi yang sifatnya bisnis proses, ya, ada standar pelayanan, ada SOP, ada pengolahan kinerja dan lain-lain. Semuanya tulang punggungnya apa? Bagian tata usaha. Itu yang saya sebut di mana administrasi perkantoran itu harus dilakukan, itu di situ, gitu ya. Yang menjadi apa, Bu? Jadi mohon dipahami, tidak berarti bahwa kalau begitu Pak, yang kata teman-teman yang staf di jurusan, saya nggak usah administrasi, enggak. Semuanya dikoordinasikan oleh bagian tata usaha, gitu ya. Jadi maksudnya sarana prasarana, siapa penanggung jawabnya? Kan bingung kalau langsung ke jurusan, maka yang kemudian yang terjadi adalah bagian tata usaha, khususnya bagian umum yang mengendalikan kondisi sarana prasarana itu, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini fungsinya jadi banyak, ini ya, di perkantoran itu. Mungkin misalnya yang pertama, klasternya apa? Fungsi administrasi kegiatan. Dari mulai perencanaan sampai hasil laporan kegiatan tahunan, itu yang mengkoordinasikan adalah bagian tata usaha. Tentu jurusan membuat, dikompilasi atau dikumpulkan oleh tata usaha, disampaikan ke rektorat. Rektorat juga sama, rektorat ada sekretariat rektoratnya, begitu terus sampai ke Setjen Kementerian Agama, gitu ya. Jadi tugas-tugas perkantoran itu ada tulang punggungnya ada di bagian administrasi tata usaha, ya. Nah, yang berat lagi apa, Pak? Bagian tata usaha juga mengendalikan sarana dan prasarana kantor. Jadi misalnya seperti ruang kuliah dan sebagainya, mengorganisasikannya adalah tentu lewat TU-nya jurusan atau prodi, mengerucutnya ke bagian administrasi yang ada di fakultas, Pak. Di sarana meja, kursi, termasuk yang sekarang paling krusial apa? Teknologi internet, ya, website fakultas misalnya, ya, bagaimana dikelolanya. Nanti kan hubungannya kalau website itu dengan apa? Dengan tugas-tugas hubungan masyarakat, humas. Bagaimana acara hari ini yang kata Mei tadi ada 2, bisa muncul segera mungkin dia Pak, didokumentasi, di publikasi atau di beritanya fakultas atau beritanya rektorat, gitu kan? Gimana caranya menghubungkan agar orang humas itu bisa dapat beritanya, dapat fotonya, lalu muncul sesegera mungkin di website kita. Nah, itu adalah bagian yang harus dikoordinasikan oleh tata usaha, ya. Nah, kemudian, nah ini yang mungkin yang akan kita bahas, pengolahan tata naskah dinas. Bagaimana surat menyurat dan sebagainya, gitu kan? Nota dinas, memorandum, MOU, surat keputusan, dan lain-lain itu ada acuannya, ya. Ada acuan itu ada pedomannya, gitu ya. Kemudian arsip, ya. Bagaimana proses penomoran surat, kemudian diarsipkan secara baik. Bagaimana membedakan arsip statis dan arsip dinamis, atau arsip-arsip dokumen-dokumen penting yang ada di fakultas. Nah, itu semua adalah lingkup dari yang saya sebut dengan ruang lingkup administrasi perkantoran, gitu ya. Nah, saya berasumsi ya, teman-teman Bapak Ibu, saya tidak mesti mengajari ini. Semuanya sudah sangat paham dan sudah canggih lah, begitu ya, pekerjaan itu. Tantangannya sebetulnya, kalau boleh menyebut, adalah bagaimana mentransformasikan ruang lingkup itu menjadi otomasi administrasi, Pak. Ya, ini, jadi enaknya kerja di bagian administrasi itu ya, Mei dan teman-teman, apa? Semuanya sudah ada acuannya. Nih, tata naskah dinas, ada peraturan Menteri Agama nomor 4 2019 tentang tata naskah dinas. Kearsipan sudah ada, ya. Humas ada. Maksud saya apa? Semua yang ditetapkan standar-standarnya dari kementerian itu tinggal diikuti sebetulnya. Misalnya ya, tentu dibuatkan turunannya dalam peraturan rektor misalnya untuk lingkungan Nyaingen Samarinda, gitu ya. Tata naskah bagaimana bersurat keluar dari fakultas seperti apa dan sebagainya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan yang menjadi tantangan utama bagaimana proses-proses yang ada dan dari fungsi
administrasi dan tata usaha itu disesuaikan dengan tuntutan di era revolusi industri 4.0. Ya, misalnya nih, contoh tata naskah dinas untuk pengelolaan surat korespondensi. Ya, sekarang ini sudah harus diupayakan, Bapak Ibu, di Yayasan Samarinda berbasis elektronik. Seperti di lembaga usaha negara sekarang, surat-surat itu semuanya memakai aplikasi andalan. Kenapa? Apa keuntungannya, Pak Rahmat? Keuntungannya adalah kalau berbasis elektronik tidak ada surat yang hilang, tidak ada surat yang tercecer, tidak ada surat yang misalnya ketelingsut dan lain-lain. Itu bertanya, emang kenapa? Tata naskah dinas adalah hal bagian terpenting dari fungsi administrasi. Kenapa? Ketika ada masalah, orang akan melurut atau menganalisis bagaimana proses pengolahan informasi itu dari surat menyurat yang ada. Kalau ada masalah hukum, ya Bapak Ibu, nauzubillah ya, masalah hukum misalnya penyelidikan kepolisian, kejaksaan dan lain-lain, apa yang akan dicarinya? Tata naskah dinas. Gitu ya. Bagaimana proses pengolahan pengajuan surat misalnya dari disposisi dari Padekan ke Pawadir, ke Kabag administrasi, baru ke jurusan bagaimana, terus bagaimana feedback baliknya dari ketua jurusan ke Pawadir, ke Kabag administrasi dan lain-lain. Ya. Dan itu bisa menjadi apa? Landasan utama untuk hal-hal yang sifatnya nanti gitu ya, nauzubillah ini sifat-sifatnya berbasis hukum. Gitu, tata naskah dinas ini pentingnya. Nah, untungnya kalau dia berbasis elektronik, apa yang keuntungannya? Dia tidak akan tercecer, Pak. Di contohnya, kalau ada disposisi di kami nih Pak Kepala LAN, ke Pak Mariman, di sini Pak Kapus, masuk ke saya, Pak. Saya jawab nanti suratnya. Itu semuanya terrecord. Kenapa? Karena semuanya ada di satu pintu, yaitu di aplikasi andalan. Nah, saya tidak tahu, mungkin malah lebih canggih nih, kalau di Yayasan Samarinda. Mei, mohon info sudah pakai elektronik ya? Sebagian sudah, Pak. Sebagian itu yang mana? Fakultas Syariah ya, Neng? Semua Yayasan Samarinda. Fakultas Syariah ya. Intinya di Yayasan, Pak. Kalau Yayasan ada, berarti fakultas ada, Pak. Kita kan iya. Iya, bagus. Ya, kalau disposisinya sudah disposisi elektronik juga? Kayaknya belum. Belum, Mas Iskandar ya. Masih manual ya, Mas? Manual. Iya. Nah itulah saya kira nanti tinggal nanti mentransformasikannya ya. Kalau di dalam sistem kami di andalan, saya ini tinggal ngecek aja tiap hari ada disposisi enggak. Kalau misalnya disposisinya apa, tindak lanjuti dan sebagainya, itu saya buat balasan. Suratnya ke situ lagi, ya Pak. Jadi semuanya ada terrecord. Karena apa? Nanti di pengolahan arsip itu sudah terrecord dengan gampang. Jadi arsipnya pengolahan arsip berbasis elektronik juga, gitu ya. Jadi nanti ada arsip statis dan dinamisnya sudah gampang di kami ini. Ada arsip digital, ada surat fisiknya juga ada, gitu ya. Misalnya seperti surat balasannya, surat fisiknya kami arsipkan, tetapi secara digital juga ada. Sehingga apa? Tidak ada istilahnya proses komunikasi dan pengolahan informasi dari luar itu yang nanti tidak terlacak, gitu ya. Itu keuntungannya. Yang kedua, nah, transformasi administratif kantoran apa? Hubungan masyarakat, Mas, dan protokoler tentu. Apa ini? Sekarang ini di zaman revolusi industri, Bapak Ibu, acara-acara humas yang sifatnya konvensional mungkin sudah jarang, gitu ya. Sekarang dituntut ya di bagian administrasi itu untuk sesegera mungkin bisa mensosialisasikan informasi kepada halayak ya, mahasiswa dan sebagainya melalui media sosial, gitu ya. Sehingga sekarang kecenderungan semua humas ya Bapak dan Ibu, penggunaan media sosial menjadi penting. Makanya yang
salah satu pengelolaannya misalnya pengelolaan untuk akun-akun media sosial harus ada satu administrator, Pak, yang akan mendistribusikan informasi dengan cepat, tepat, terarah, gitu ya, kepada stakeholdersnya Fakultas Syariah, gitu ya. Akun ini dikelola dengan bagus. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat kan di instansi pemerintah karena mungkin desakannya tidak terlalu kuat, Bapak Ibu, sehingga apa? Ada akun-akun yang tidak update kegiatannya di websitenya, dicek misalnya kegiatan tahun 2018 masih ada kegiatan yang terbaru belum update. Sama lah, tantangannya di mana-mana sama, Pak. Karena apa? Beda dengan swasta ya, swasta kan dagang. Kalau cek coba akunnya apa Giant atau apa tempat belanja itu dia Hypermart. Hypermart itu tiap hari dia apa di akunnya itu keluar diskon tentang ini kenapa dia dagang. Kalau humas seperti di LAN ini ya kami mencoba terus update, tetapi mungkin tidak secanggih seperti yang ada di organisasi profit gitu ya, seperti itu. Nah, tantangannya di situ saya kira ya, apalagi di lembaga di Fakultas Syariah kan mahasiswanya mohon izin total ada berapa? Hampir 600, Pak. Waduh, banyak sekali ya itu. Dan mayoritas kan pasti kelahiran tahun 90-an ke sini ya, Neng. Iya. Iya, yang sekarang semester 7 itu kelahiran 2000, Pak. 1999. Iya. Ya. Berarti kan generasi milenial maksud saya. Iya, generasi milenial. Jadi tantangan humas sebagai pusat informasi itu di situ ya. Bagaimana mengelola informasi, menyampaikan lewat media sosial kepada sebanyak mungkin mahasiswa yang diusahakan memang tentu engagement ya dari mahasiswa kepada humas ini tantangan tersebut. Nah, yang selanjutnya ya, transformasinya ini Bapak Ibu sebelum masuk ke yang detail. Manajemen aset dan sarana kantor. Nah, bagaimana misalnya pengolahan aset, biasanya itu menjadi permasalahan tersendiri di pemerintah Bapak Ibu. Tapi kan Kemenag saya kira ya, termasuk IAIN di dalamnya sudah WTP ya, wajar tanpa pengecualian ya, Mei ya. Sudah WTP kan? Nah, kayaknya. Iya. Kayaknya ya. Pak Hendar mohon dijawab. Sudah WTP ya kan, Kang Hendar? Lagi sibuk beliau ya. Ya saya kira kenapa saya bertanya itu, teman-teman semua Bapak Ibu yang saya hormati, aset itu ya sarana prasarana itu biasanya menjadi kendala untuk mencapai WTP. Kalau tidak kita punya sistem informasi manajemen barang gitu ya, atau aset, biasanya sulit untuk mendapatkan. Karena dengan pengolahan sistem informasi itu, maka barang-barang yang ada yang dikelola oleh sebuah organisasi itu menjadi terlacak, ya traceable. Dan kalau dia secara informasi dapat itu seperti itu. Nah, tugas yang terakhir yang menurut saya juga harus bertransformasi apa Pak? Bapak Ibu, manajemen jaringan internet dan aplikasi. Biasanya ya apalagi mungkin setingkat IAIN begitu ya, ada banyak aplikasi atau learning management system yang digunakan, maka pengelolaannya mensyaratkan pengelolaan yang profesional, ada diupdate datanya, aplikasinya diperbarui dan lain-lain ya. Nah, ini semua adalah tantangan tugas-tugas administrasi perkantoran dalam arti luas menurut saya ya. Administrasi perkantoran bukan hanya ngurusin surat menyurat yang mungkin dari dulu begitu, bukan. Tapi sekarang bagaimana mentransformasikan itu dengan basis elektronik ya, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Saya kira dasar hukum, undang-undang dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah atau instruksi presiden itu sudah lengkap semua tentang itu. Tinggal kemauan seluruh organisasi untuk mentransformasikan itu gitu ya, barangkali itu. Nah, saya kemarin tuh agak Kang Hendar saya bilang ini saya harus menyampaikan atas naskah dinas. Ya Pak katanya. Saya bilang ini harusnya yang menyampaikan Biro Ortal ya, tata laksana barangkali ya seperti itu. Tapi tidak apa-apa lah. Saya hanya menyinggung sedikit-sedikit ya karena ini internal yang ada di Kementerian Agama saya kira. Nah, tata naskah dinas ini Bapak dan Ibu ya sudah ada di
di berbagai kementerian kan ada peraturan Menteri Pendapatan Negara ya, yang kemudian ditindaklanjuti untuk setiap kementerian beda-beda. Jadi dasar umumnya ada di Permenpan atau kalau pemerintah daerah ada di Permendagri, tetapi kemudian di setiap kementerian menetapkan peraturan menteri sendiri ya, seperti itu. Nah tentu tujuan utama dari tata naskah ini apa? Agar satuan organisasi atau kerja dalam pembuatan pengelolaan naskah dinas ini bisa lebih efektif dan efisien. Jadi tujuannya itu tidak lain, Bapak Ibu. Jadi bagaimana tata persuratan dari mulai, saya kira Kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang sangat besar ya, dengan jumlah satker yang mencapai ratusan, saya tidak tahu ya, mungkin di IAIN Samarinda aja banyak satkernya, gitu kan. Nah, bagaimana komunikasi antar satker itu agar betul-betul efektif nyampe informasinya dan efisien. Nah, tata naskah dinas itu bagian dari upaya tersebut, gitu ya. Kalau dulu ini tata naskah ini sentral, Bapak Ibu, karena sifatnya dokumen tertulis kan, surat, MOU dan lain-lain, gitu ya. Sekarang sudah ada, ini masih sentral juga, tapi sekarang sudah ditransformasikan menjadi tata naskah yang sifatnya elektronik seperti itu. Nah, tentu proses atau penetapan pedoman tata naskah dinas ini, gitu ya, agar tercapai kesamaan atau pengertian bahasa bagi penyelenggara tata naskah dinas. Tentunya keterpaduan pengolahan tata naskah dinas dalam lingkup administrasi umum. Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah ini ada sepura tumpang tindih, salah tafsir dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini asasnya Bapak Ibu yang saya hormati ya, efektif dan efisien. Baku kalau surat itu tidak berbeda-beda antar satker di Kementerian Agama, gitu ya, di pertanggungjawaban, keterkaitan, kecepatan, ketepatan serta keamanan. Nah saya bilang tadi mungkin beberapa hal ya tentang keamanan. Bagaimana agar naskah-naskah dinas ini tidak tercecer begitu saja. Sekarang ini Bapak Ibu di dunia digital ada banyak orang-orang yang berpikiran negatif. Kadang-kadang surat-surat itu kemudian di copy paste, diakali lah. Seolah-olah itu surat dari Menteri Agama padahal itu bukan. Ya. Jadi tata naskah dinas dengan kode-kode tertentu itu bisa melacak mana yang asli, mana yang tidak. Jadi seperti itu. Nah, ruang lingkupnya saya kira Bapak Ibu ya mungkin pengaturan tentang berbagai kegiatan, penandatanganan naskah dinas, penyusunan naskah dinas, korespondensi, ya pejabat penandatangan kan diatur di sana. Misalnya bagaimana pengaturan kalau pejabat definitifnya kosong, diganti oleh PLT, PLH gitu ya, dan lain sebagainya. Saya kira di dalam peraturan itu sudah disampaikan. Bagaimana penggunaan lambang, ya dari mulai kalau menteri pakai mana, kalau dirjen, setjen, kemudian perguruan tinggi di luar Kementerian Agama, logonya seperti apa, itu sudah diatur semua di dalamnya. Sampai bentuk dan format naskah dinas. Ya, secara umum naskah dinas adalah informasi tulis sebagai alat komunikasi, ya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan kementerian dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Ya, jadi intinya tata naskah ini adalah informasi tulis, Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang di era revolusi industri yang tulis itu kemudian disampaikan metode atau penyaluran informasinya secara digital. Nah, pengaturan ini menyangkut apa? Jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, ya, dan media yang digunakan dalam kerangka komunikasi kedinasan seperti itu. Nah, misalnya nih Bapak Ibu ya, yang di dalam KMA 2016 ini ada jenis surat, kod surat, penomoran dan lain-lain. Nah, ini semuanya ada diatur saya kira ya, tinggal disesuaikan di dalam konteks di Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi ada jenis-jenis surat dinasnya, ada statuter, non statuter. Statuter itu biasanya dikeluarkan oleh kementerian, oleh menteri ya, Bapak Ibu, yang mencakup pengaturan.
Kalau non statuter sifatnya lebih bersifat komunikasi di antara satuan kerja. Nah, jenis-jenisnya misalnya ya ada naskah dinas arahan. Tentu ini dari pusat, dari Menteri Agama kepada berbagai satker di lingkungan, baik ke Sekjen maupun ke Padirjen ke Rektor dan lain-lain. Itu arahan dari pusat. Nah yang kedua jenisnya apa? Naskah dinas korespondensi. Nah ini mungkin yang sering kita gunakan. Ada korespondensi internal ya yang meliputi nota dinas dan memorandum. Jadi kalau internal di lingkungan IAIN saya kira yang digunakan adalah nota dinas. Yang kedua naskah dinas korespondensi eksternal ya berupa surat misalnya dari IAIN Samarinda atau dari fakultas ke instansi yang lain. Dan yang ketiga surat undangan. Jadi ada 3 aja. Jadi internal ya dalam bentuk nota dinas ya. Apa bedanya nota dinas dan memorandum? Nah, mungkin yang menarik. Ada ini yang tahu apa bedanya nota dinas dan memorandum? Mei tahu nggak Mei? Ini sarjana syariah ditanya tentang data. Aduh. Memorandum itu kerjasama ya Pak? Kerjasama kan? Itu kalau MOU, Memorandum of Understanding. Gitu. Itu masuknya dalam bertiga. Iya. Jadi kan bahasa pendeknya memang nggak apa-apa ya. Jadi sebetulnya ada 2 jenis kan yang internal itu. Satu ada nota dinas, yang kedua ada memo. Nah bedanya adalah di mata hukum yang dijadikan alat misalnya kalau ada sesuatu ya, misalnya bukti dan lain pelanggaran dan sebagainya, nanti hanya bisa yang nota dinas. Kalau memo nggak bisa. Karena memo itu lebih sifatnya fleksibel. Memo dari dari staf ke bisa diagonal, bisa vertikal dan lain-lain. Kalau nota dinas biasa mungkin arahan, misalnya dari rektor ke dekan, ya dekan ke kajur itu nota dinas. Atau laporan apa? Laporan dari bawah ke atas, dari kajur ke dekan atau ke wadir dan sebagainya. Ya. Nah, memang saya kira gimana pengaturan, tapi kalau di kami ya secara internal, yang dikenal untuk internal itu hanya nota dinas. Kalau memorandum jarang. Seperti itu. Nah yang ketiga jenis nota dinas yang mungkin sering digunakan juga Pak perjanjian, yaitu tadi disebut MOU ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Terus ada surat kuasa, ada berita acara ya, misalnya dengan khusus berita acara, surat keterangan, ya, pengumuman dan lain-lain. Jadi sifatnya khusus. Gitu. Yang keempat, tata naskah dinas yang lainnya adalah apa? Laporan. Laporan merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya kalau biasanya kan kita menyampaikan laporan yang diminta oleh atasan, Pak Rektor dan sebagainya tentu. Nah ini dalam KMA ini sudah diatur bagaimana proses pembuatan laporan seperti apa, ya. Nah kemudian ada lagi tata naskah dalam bentuk telahan staf. Ya. Telahan staf adalah naskah dinas ya yang merupakan bentuk uraian yang digunakan oleh pejabat struktural atau fungsional ketika mau menyampaikan saran, masukan untuk pemecahan masalah. Gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya dari dosen kepada Pak Wadir atau kepada dekan tentang satu masalah, bentuknya apa? Telahan staf. Ya, telahan staf itu sebagai masukan. Bu Dekan, yang paling bagus ini kalau ada pembelajaran virtual untuk mahasiswa ini seperti ini misalnya. Nah masukan itu di dalam tata naskah diatur oleh apa yang disebut sebagai telahan staf, gitu ya. Kemudian yang keenam, dan saya kira ini sudah dipraktekkan, formulir ya, tata naskah yang lainnya formulir. Formulir itu saya kira banyak ya, saya lihat di websitenya Fakultas Syariah itu sudah banyak sekali. Mungkin formulir pendaftaran, ada skripsi, ada lain-lain lah. Nah itu adalah bagian dari naskah dinas, diatur gitu. Dan itu adalah pengaturan. Saya lihat sudah sangat bagus karena mahasiswa bisa mendownloadnya dengan gampang, kemudian download itu tinggal diisi, kemudian disampaikan kembali. Jadi ini sudah, makanya mungkin tadi Mei mengatakan sebagian elektronik ini bagian dari ini ya. Sebagian elektronik, jadi udah ada sebagian. Ini sebagian ya. Belum. Ya. Naskah-naskah tertentu Pak. Nah tertentu aja ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bersifat
holistik ya semuanya. Jadi nanti itu begini, dalam tata naskah elektronik nih yang nomor 7 ini ya teman-teman semua Bapak Ibu. Nah nanti ada dua jenis pengguna. Naskah elektronik itu aplikasinya untuk internal itu untuk pegawai. Jadi dari Pak Dekan ya Bu Dekan ke Pak Wadir, jadi nanti ada sudah dimasukkan di situ. Misalnya Dekan, Wadir, Kabagmin, Kasubag Tata Usaha, gitu ya, Kajur, Sekjur dan lain-lain. Itu sifatnya internal, penggunanya semua itu. Jadi kalau ada disposisi arahan, ada surat dari Pak Menteri atau Pak Dirjen atau Pak Rektor, langsung Pak Dekan itu tinggal diklik semua, klik misalnya dari mulai wadir sampai semuanya pejabat yang ada di fakultas, kena kirim, itu semua dapat, gitu ya. Kalau beliau memberikan arahan, tinggal arahan. Tolong ditanggulangi dengan membuat surat balasan, nanti kemana, gitu ya. Nah, itu tata naskah yang sifatnya internal. Yang eksternal adalah bagi mahasiswa. Mungkin sifatnya ya seperti tadi ya, formulir, mulai pendaftaran gitu ya, kontrak mata kuliah, nilai, semuanya mungkin saya kira itu sudah ada di sistem informasi akademik ya, namanya ya, sudah ada di situ barangkali ya, saya tidak tahu. Iya Pak. Kalau absen penilaian. Nah, tapi ya penilaian ya sudah ada semua di situ. Nah, ya ini saya lewat saja Pak Ibu ya. Ini yang mungkin secara teknis saja ya, saya tidak terlalu mendetail bicarakan. Sebenarnya kan karena sudah ada semuanya, contoh-contohnya ya, nota dinasnya bentuknya seperti apa, dari mulai kopnya gimana, yang terhormat, dari hal, tanggal, isi, tanda tangan, nama lengkap, tebusan, tinggal diikuti aja. Ya enaknya kerja dan tinggal begitu, ikuti aja, ikuti gitu ya. Nah yang terjadi misalnya ya, Bapak Ibu, mohon maaf seperti di kami ini apa Pak? Penyakit copy paste ya. Copy paste itu karena dia bentuknya sama, sehingga apa? Staf itu kemudian hanya mengcopy dan mempaste saja. Ya copy paste artinya apa? Tanggalnya tidak diubah, jadi ada kemungkinan surat dikirim ya, tertanggalnya apa? 2018 loh. Ini tahun 2020, kenapa 2018 baru datang? Ternyata itu korban dari copy paste. Ya, saya kira itu penyakit sebetulnya Pak ya, bukan sesuatu praktek yang baik. Karena bentuknya sama, kemudian di copy paste lupa tidak disesuaikan sekarang, misalnya, gitu ya. Nah kemudian ini surat dinas barangkali ya dari yang sifatnya antar instansi, dari IAIN ke kami, gitu ya, dari fakultas ke instansi yang lain, sudah ada juga formatnya, tinggal diikuti saja, gitu ya. Yang terpenting sebetulnya Bapak dan Ibu, ya ini yang selalu saya sampaikan. Ketika membuat surat, ya nata naskah dinas ini, yang dipentingkan oleh pengguna surat itu apa sebetulnya? Apa yang ingin didapatkan? Nah, ini saya tanya ya. Coba Mei. Sebetulnya kalau orang baca surat, apa yang dia cari dari surat itu? Perihal Pak mungkin. Bagus. Betul. Perihal dulu dia cari kan perihalnya apa misalnya. Sebetulnya yang dicari oleh orang itu, oleh penerima surat apapun itu adalah informasinya kan? Gitu. Mirip-mirip kalau saya ngajar bahasa ya. Kalau kita ngomong misalnya dengan native speaker, saya tanya, kan semua orang Indonesia takut ngomong dengan native speaker, kenapa? Karena grammarnya takut salah katanya. Saya katakan, native speaker itu ya, mau bahasa apapun, dia tidak peduli dengan grammar, ya mau benar mau salah. Apa yang dia dapatkan informasinya. Nah maksud saya sebetulnya begini Bapak Ibu, standar sudah ada, ya. Kadang-kadang ada pejabat-pejabat tertentu yang selalu terlalu detail pada koreksi surat, gitu ya. Kata-katanya harus sesuai seperti ini, ya. Nah itu barangkali hal-hal detail yang tidak perlu. Karena apa? Karena yang diinginkan oleh penerima surat itu apapun adalah informasi yang ingin disampaikan. Ya tentu saya kira pembahasannya harus benar. Ya,
gramatikanya harus benar ya, tetapi misalnya tidak harus secara detail kata-kata diaturkan, jadi diucapkan dan lain-lain. Misalnya, ini Pak jangan diaturkan, harus diucapkan. Nah, itu terlalu detail, gitu ya. Karena dalam konteks tata naskah dinas yang terpenting adalah informasinya sampai kepada penerima, gitu ya. Nah ini juga format surat keputusan, saya kira tinggal diikuti ya, KMS 9 2016 ini Bapak Ibu yang saya hormati ya. Jadi contoh-contohnya aja Pak ya. Kemudian naskah dinas khusus ya, tadi yang saya singgung ya, ada perjanjian, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman. Ini udah ada juga semuanya ya, bentuk-bentuknya ya di dalam KMA itu, Keputusan Menteri Agama. Kemudian ada juga laporan, mungkin yang paling sering ini Bapak Ibu ya, laporan sebagai bagian pertanggungjawaban akuntabilitas dari kerja kepada unit yang lebih tinggi, gitu ya. Nah laporan ini bentuknya tentu ada kepala naskah dinas laporan, gitu ya, batang tubuh, kaki laporan. Tapi intinya Pak, laporan itu sebetulnya ingin to the point dalam tata naskah dinas. Bagaimana agar proses penyampaian informasi dalam laporan itu jelas, tepat, gitu ya, lugas, tidak terlalu bertele-tele, gitu ya, dalam naskah dinas laporan ini. Kemudian telan staf juga sama, telan staf diatur supaya apa? Ketika menyampaikan sebuah informasi, apa yang ingin disampaikan oleh staf yang bersangkutan, gitu ya, sehingga apa yang ingin disampaikan itu betul-betul jelas dan diterima informasinya bagi yang menerimanya. Ini formulir juga ya Bapak Ibu. Oke, saya kira Mei mungkin saya tidak detail membahas satu persatu karena mungkin perlu waktu 1 hari untuk membahas tata naskah dinas ini yang berlaku di Kementerian Agama khususnya di IAIN Samarinda. Tapi saya ingin tadi sebetulnya sekali lagi menggarisbawahi pesan saya ya, sama-sama di LAN juga kita sedang mencoba menerapkan bagaimana proses-proses administrasi perkantoran ini semuanya sekarang berubah menjadi elektronik, gitu ya. Baik itu tata naskah, pengarsipan, gitu ya, seluruh perencanaan, pelaporan, sekarang hampir tidak ada yang sifatnya konvensional dicetak, semuanya dasarnya digital. Makanya kemampuan berubah, maksud saya ya, kemauan dari Bapak dan Ibu yang bekerja sebagai staf di administrasi, gitu kan, untuk mendorong transformasi itu yang diperlukan sebetulnya Pak. Ada PMO begini, karena kalau teman-teman yang di LAN ini yang muda-muda, dia cepat sekali berubahnya, jadi disuruh semuanya itu bisa. Tapi kalau seperti saya ini yang sudah tua ini kadang-kadang gaptek gitu ya. Oh, ini gimana nih membuka andalan dispositif baru, gimana cara menjawabnya dan lain-lainnya. Tapi semuanya bisa terjadi kalau ada motivasi untuk perubahan itu, gitu ya. Bagaimana perubahan yang terjadi Bapak Ibu itu bergantung pada sikap penerimaan yang ada secara internal. Apapun ya perubahan yang terjadi ya di organisasi itu tidak bisa sukses kalau secara internal tidak mau dan bersemangat untuk melakukan perubahan itu. Dan biasanya ya diri sendiri itulah, kita sendiri maksud saya, kalau di Paulus Arya mungkin teman-teman semua itu yang kalau tidak mau berubah maka itu tidak bisa itu sukses perubahan itu, gitu ya. Kualitas layanan ya yang ada di bagian administrasi tata usaha dalam konteks administrasi perkantoran itu bisa berubah dan bagus kalau semua orang yang dalamnya ikut berjuang, ikut berkontribusi untuk bersama-sama mensukseskan perubahan-perubahan itu. Makanya saya yakin gitu ya Bapak Ibu dengan kapasitas dan keberadaan kualitas SDM yang ada di Fakultas Syariah ini, saya yakin perubahan apapun bisa dan sukses. Karena apa? Karena semuanya disemangatin. Oleh karena itu nanti mungkin ya Mas Kang Suendar dengan Pak Dekan, Pak Wakil Dekan gitu ya, semuanya siap untuk menyongsong apa perubahan-perubahan ini. Ya kantor tidak dipahami sebagai kantor yang sifatnya konvensional, bangunan saja, tetapi juga kantor yang sifatnya virtual gitu ya, seperti itu. Mungkin itu saya kira ya pengantar, kalau ada diskusi monggo dipersilakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus. Sangat luar biasa sekali Pak. Dan sangat banyak informasi yang kami dapatkan ya. Dan tadi juga saya juga gagap jadinya Pak ya, memorandum aja nggak tahu gitu. Iya. Jadi banyak hal yang bisa digarisbawahi di sini, dan yang penting adalah bagaimana kita semuanya bekerja sama untuk menuju sebuah perubahan, dan dibutuhkan kerjasama semua ya Pak ya, dan memahami bagaimana di revolusi 4.0 ini kita bukan hanya memaknai kantor itu hanya bangunan, tapi adalah virtual office. Ya, jadi pasti Bapak Ibu yang hadir ini sudah sangat tidak sabar Pak untuk berdiskusi bersama, karena kebetulan kita hari ini ada Pak Rahmat dari LAN yang memang manajemen perkantoran, saya tahu juga ini lebih maju lah Pak. Bagaimana membuat laporan itu juga sudah ada aplikasinya, kemudian banyak hal yang mungkin kita juga bisa berbenah di Fakultas Syariah untuk bisa bersama-sama pelan-pelan mengikuti arah ke sana. Baik, selanjutnya saya akan memberikan sesi diskusi untuk para peserta. Mohon maaf Pak, ini kita memang sedikit dan memang anggota kita memang sedikit Pak di Fakultas Syariah. Mohon maaf juga kebetulan Pak Dekan lagi ada rapat pimpinan sehingga tidak bisa hadir Pak. Ya, silakan mungkin Pak Suhendar ada yang ingin dikonsultasikan langsung dengan Pak Rahmat atau Pak Andi di bagian perpustakaan, Ibu Lili, Pak Iskandar, Ibu Nur Syamsi, Ibu Yanti, Pak Sobu. Ya, silakan Bu Nur Syamsi. Ya, saudara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak atas ilmunya. Saya jurusan Bahasa Indonesia, jadi agak warning juga setiap kali ada penulisan surat-surat. Karena bagaimanapun menurut saya antara surat resmi dan surat tidak resmi itu menurut saya harus benar-benar diperhatikan. Saya tadi menggarisbawahi pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa hal yang terpenting pada surat itu sebenarnya adalah informasi, dan saya setuju dengan hal itu Pak. Tapi masih sering saya temukan baik di internal IAIN maupun di luar itu yang memang mungkin karena mengutamakan informasi itu sehingga kebakuan kata-kata yang digunakan dalam menulis surat resmi itu kurang diperhatikan. Nah, itu mungkin kita bisa memaklumi, tapi kami dari yang jurusan Bahasa Indonesia itu ada rasa pokoknya ada muncul saja warning dari dalam diri gitu. Aduh, jadi mata itu langsung tertuju ke situ gitu kalau kita baca ya. Itu sih Pak. Terus yang kedua itu ini kalau misalnya kita memberikan penomoran surat Pak, sekarang kan banyak webinar-webinar yang kemudian bahkan webinar internasional. Nah, yang saya mau tanyakan itu mengenai penomoran sertifikat Pak. Penomoran sertifikat ini, apakah setiap peserta itu mendapatkan nomor yang berbeda pada sertifikatnya, karena nantinya kan mungkin itu akan mereka tulis nantinya dilaporkan. Kalau misalnya isinya sama, penomorannya sama, berarti sama saja di semua anggota, atau memang setiap peserta itu diberi nomor yang berbeda Pak di sertifikat atau di sertifikat webinar-webinar yang kita ikuti. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab Pak. Oke, baik. Makasih. Ya, Mbak Nur ya. Saya kira saya sependapat dengan Mbak Nur ya. Kualitas tulisan itu menentukan kualitas manusianya. Atau bahkan kalau boleh disebut ya surat naskah dinas dalam bentuk surat itu merepresentasikan kualitas institusi. Makanya harusnya tentu dari sisi gramatika bahasa, pemilihan kata harus bagus gitu ya. Saya sama dengan Nur ya, Mbak Nur. Kadang-kadang saya greget ketika membaca sebuah surat yang subjek, predikat, objeknya tidak jelas gitu ya.
Saya bilang ini pasti dulu waktu SMA itu nilai bahasa Indonesianya 5 barangkali ya. Atau 6 barangkali ya. Maksud saya, coba bayangkan, dia harusnya kan, misalnya yang surat seraling kan gitu, merujuk kepada atau berdasarkan surat bla 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 bla, koma, ini malah titik. Berdasarkan surat Bapak nomor titik. Kan itu kalimat yang tidak selesai ya. Nah, tentu Nur, ini yang perlu pelatihannya yang teknis gitu ya. Saya pernah dulu ya tahun 2017 itu sampai di sebuah dinas ya di mana dulu itu di Pemda lah. Kita melatih bagaimana cara menulis surat yang bagus. Jadi kata-katanya itu kita latih. Kalau membuat kalimat yang kalimat selesai misalnya kan dalam korespondensi itu selalu ada pembuka, kemudian isi dan penutup kan, ada alinenya kan. Nah, kata-kata ketika membuka gimana, kata-kata isinya paragraf kedua gimana, paragraf penutup gimana. Nah, itu perlu latihan memang ya, dan latihan itu kemudian harus ditindaklanjuti oleh praktek-praktek yang sifatnya teknis gitu ya untuk membuat. Kenapa ya? Sekali lagi tadi kualitas surat menentukan kualitas mencerminkan kualitas institusi, makanya harus bagus menurut saya. Nah, contoh gini Mbak Nur, kenapa harus ada paraf? Ya, di dalam surat itu kan ada tuh dari staf diparaf oleh Eselon 4 ya pengawas, diparaf lagi oleh Kabag, kemudian baru tanda tangan Pak Dekan. Kenapa coba? Paraf itu sebetulnya apa sih? Merepresentasikan apa? Itu kalau dalam teori administrasi itu adalah quality control fungsi. Jadi ketika surat itu salah misalnya dari staf, maka yang pertama kali harus mengkoreksinya siapa? Ya eselon 4-nya, gitu ya. Nanti setelah lolos dari eselon 4 di QC lagi oleh kabagnya. Nah, yang praktek terjadi sekarang, Bapak Ibu mohon maaf ya, di kami juga kadang terjadi apa? Main paraf aja lolos. Jadi surat itu tanggalnya tahunnya salah lolos sampai ke kepala. Ujungnya di tanda tangan kepala dikirimkan salah. Yang malu siapa? Kepala dong. Gitu ya. Nah, makanya sekali lagi saya kira pertama dari kompetensi staf yang menulis surat harus betul-betul bagus. Yang kedua, QC kita harus paham betul isinya apa dan sebagainya tentu dari pengawas dan kabagnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah penomoran. Dalam tata naskah dinas standarnya nih nomor sertifikat tidak boleh sama ya. Harus berbeda. Jadi misalnya nih kalau kita adakan webinar ada 100 peserta maka kita harus alokasikan slot nomor 001 sampai 100 ya. Kenapa? Karena sertifikat menandai mungkin kompetensi, mungkin keikutsertaan gitu ya. Jadi dari perspektif hukum administrasi itu menandakan orang itu sudah mengikuti dan paham tentang apa yang dibicarakan dalam webinar itu. Jadi harus berbeda ya. Apalagi sekarang itu sebetulnya dari teknologi gampang aja Mbak Nur. Kan kalau pakai yang digital itu tinggal di generate nomornya dari nomor sekian sampai sekian dia keluar nanti. Jadi ketika di print gitu ya satu-satu dia udah keluar dengan nomor yang berbeda. Jadi ya seperti itu. Gitu ya Mbak Nur saya kira. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak informasinya. Ya sama-sama. Alhamdulillah sudah terjawab ya dan memang ini juga menjadi kebiasaan mungkin Pak ya. Terkadang kita itu mencontoh surat yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita hanya kadang merubah kegiatan yang berbeda, tanggal dan nomor ya, sehingga mungkin itu kesalahan terus-menerus diwarisi Pak. Ya betul. Ya, betul. Jadi memang benar kita harus lebih teliti. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, silakan. Ya, silakan Pak Iskandar, Bapak Wadek. Silakan Pak. Siap Pak. Siap Pak.
Iya, Pak. Iya, betul, betul, Pak. Ya, ya, Pak. Betul, 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 Pak. Terima kasih, Pak Iskandar, Pak ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama yang untuk secara legalitas ya. Memang untuk tanda tangan elektronik, Pak, itu ada pertama dasar hukumnya ada di Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik, gitu ya. Artinya tanda tangan elektronik sama kuatnya dengan tanda tangan konvensional, gitu ya. Itu diakui. Cuman ada prasyarat. Tanda tangan elektronik yang Bapak, misalnya ya Pak Rektor atau Pak Dekan dimasukkan nanti untuk legalitas, itu harus terdaftar di Balai Lelang Elektronik, Pak. Dia harus didaftarkan dulu ya di Kementerian Kominfo kalau tidak salah. Artinya si barcode yang Bapak ajukan nanti untuk yang misalnya seperti di kami Pak, di contohnya STTP PIN ya, itu kan dulu konvensional di tanda tangan Pak Kepala. Sekarang ini ya tanda tangannya tanda tangan elektronik ya, tetapi memang diajukan dulu prosesnya gitu kan agar menghindari penipuan nanti ketika ada orang yang menggunakan proses itu. Jadi harus terdaftar dulu memang, gitu Pak ya. Nah, seperti kalau praktek-praktek barangkali di Pemda itu kan ada sekarang yang mengurus perizinan ya, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah pengalaman juga ya. Ngurus perizinan sekarang kan rata-rata yang tanda tangan surat izin apapun, izin usaha misalnya, itu lebih banyak yang sudah elektronik. Jadi tidak usah lagi numpuk tanda tangan gitu ya oleh kepala balainya. Nah, sekarang ini tinggal diklik aja. Tetapi itu semua ada prosedurnya dan ada syarat-syaratnya di lelang elektronik itu. Ya. Yang kedua, yang tentang aplikasi banyak sebetulnya Pak Iskandar Pak ya, yang berkaitan dengan aplikasi. Kalau yang ada di Kementerian Kominfo itu ada Simaya dulu Pak, tapi nggak tahu juga ya. Katanya sih sebetulnya Simaya itu aplikasi untuk tata naskah dinas keseluruhan. Dari Andri juga ada Pak. Ya, rata-rata kalau kami di LAN membuat sendiri Pak. Ada konsultan sendiri di Jakarta gitu ya, yang dinamakan oleh kami Andalan. Saya kira tidak tahu Kementerian Agama malah mungkin lebih canggih dari kami Pak di kementeriannya ya, bukan direktoratnya. Tapi gimana ini sih Pak pertimbangan anggaran dan lain sebagainya Pak ya. Biasanya yang saya tahu saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak, yang teman-teman di pendidikan tinggi itu universitas atau institut itu mereka ada punya khusus Pak dari Setjen yang dibuat sendiri juga gitu ya. Nah tentu untuk proses pembuatan desain sampai nanti implementasi bergantung dari kompleksitas organisasi Pak. Saya tidak yakin kalau Kementerian Agama bisa ada satu aplikasi ya yang meliput seluruh misalnya ya dirjen. Mungkin tidak tetapi itu kalau terlalu banyak dan nanti sistemnya itu akan kewalahan. Kami di LAN ini bisa lebih bagus, lebih cepat. Kenapa? Karena jumlah pegawainya sedikit. Kami ini mungkin total pegawai 1.500 seluruh Republik, Pak. Kalau Bapak kan jangankan itu mungkin di IAIN aja udah berapa ya. Belum ke Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam. Wah, makin banyak lagi gitu ya. Jadi saya kira Pak, penggunaan atau
untuk penentuan pembuatan aplikasi elektronik itu yang khusus tata naskah dinas ini amat sangat bergantung kepada pertimbangan-pertimbangan tadi Pak, konteks organisasi, kemudian jumlah SDM-nya, gitu ya, kapasitas anggaran, jaringan dan lain-lain. Mungkin itu ya, Mbak Mei, saya kira. Sama-sama sih Pak. Ya, baik. Masih ada yang lain? Bapak Ibu silahkan. Pak Suhe, ya silahkan Pak Suhendar. Unmute-kan dulu ininya. Di-unmute kan? Suaranya ya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Salam, siap Bang. Salam. Sampurasun Pak Rahmat, sampurasun. Rapes. Wah, ini udah ketemu Yes. orang Sunda nih. Pak Rahmat, saya kepingin curhat aja Pak Rahmat tentang Iya, Bang. banyak hal yang saya sampaikan selama kami di Fakultas IAIN Samarinda. Menurut kami persis apa yang disampaikan Bapak tentang masalah apa tadi itu yang administrasi perkantoran decision making ya, yang intinya di pemangku kebijakan, keputusan ya, pengambil keputusan. Nah, kalau kami menggunakan strategi pengambil keputusan itu menurut kacamata ya, menurut kacamata saya sebagai istilahnya kasubag umpamanya, ini yang tepat bagi saya karena saya mempunyai pedoman, tetapi pengambil keputusan di leading ke bawah atau ke itunya tidak diikuti, kan gitu. Seperti contoh begini, peraturan pemerintah nomor 44 contohnya tentang pedoman penataan kearsipan contohnya. Kita mempunyai pedoman mau dilaksanakan di fakultas umpamanya, tetapi apa yang kami cita-citakan seperti tidak berjalan atau ya setengah-setengah lah, ya gitulah Pak. Jadi yang tentang pedoman PP 44. Kemudian yang PP nomornya PMA nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas persuratan juga sama Pak. Kami sudah menggunakan tata naskah dinas menurut PMA nomor 16 Kementerian Agama, dalam hal ini Sekjen Pak. Seperti contoh dulu Pak, mohon maaf nih, dulu waktu kami ke sini nomor langsung di situ ada nomor bla 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 bla, langsung perihal umpamanya. Padahal di tata naskah dinas itu disebutkan nomor, sifat, ya kan, kemudian lampiran dan perihal. Itu di tata naskah dinas kan. Berikut juga tata bahasanya Pak. Betul kata Pak Iskandar, Bu Maisaroh, kemudian itu janggal kalau ada kata Bu Nur Samsi ahli bahasa Indonesia, ini sedikit aja kayak gini, kayak gimana gitu bahasanya, mana titik komanya, mana, karena Pak, kami sudah menggunakan tata naskah dinas, tata persuratan berdasarkan nomor 16, tata usaha Kementerian Agama, persis harus diikutin juga di fakultas-fakultas yang lain termasuk IAIN kita lah gitu. Itu Pak. Jadi pertanyaannya, apakah kami sebagai kepala subag tata usaha Fakultas Syariah terus melakukan yang ini Pak, pedoman-pedoman kayak gini nih, namanya Pak, saya punya bukunya Pak. Ini bukunya Pak. Selalu saya terapkan Pak. Tapi saya tidak bosan-bosan Pak. Apakah harus selalu terus begitu Pak? Seperti begini, saya selalu berdebat dengan anak buah, dengan ini. Tapi itu debat itu adalah demokrasi bagi kami. Kalau orang emosional, nggak boleh begini, harus ikut saya, itu namanya otoriter Pak. Jadi itu salah satu demokrasi kami sebagai kepala subag tata usaha. Cuma para pun Pak, di situ ada ketentuannya Pak. Apa betul kata Bapak sebagai penguat itu yang formasi itu Pak, seperti kabag
Kadang-kadang diparafin kasubag diparafin setap, ya begitulah Pak. Jadi model-model yang begitu tuh yang terjadi seperti itu tidak ada lagi lah gitu loh di fakultas syariah kami ini. Awalnya seperti itu Pak, awalnya. Insya Allah sekarang nggak ada Pak. Bu Mesaroh ya, Insya Allah Bu Mesaroh. Di prodi aman. Kan kita udah mau menuju revolusi 4.0. Ya, sudah revolusi apa tuh? 4.0 lah intinya dah. Cuman dari sarana prasarana Pak Rahmat, dari sarana prasarana memang perlu pencerahan dan arahan dari Bapak harus bagaimana supaya kita butuh digitalisasi kata Pak Iskandar tadi tentang penomoran, kemudian arsip dan lain sebagainya lah gitu. Kita butuh anggaran Pak. Pemeliharaan itu harus dengan uang, harus dengan anggaran, budgeting. Kan di POAC-nya administrasi perkantoran diantaranya POAC, POAC, yang ada anggaran dan controlling. Nah, jadi kami Pak udah mengajukan, kadang-kadang mentah di rektorat. Kan gitu ya Pak ya? Salah satu perguruan tinggi Pak, mohon maaf Pak. Ini sedikit Pak saya sampaikan Pak. Tentang perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri KIN Samarinda contohnya, itu wajib Pak hukumnya harus ada kantor kearsipan, karena waktu saya bikin proyek perubahan proper waktu di Klakbin udah kami sampaikan Pak ke KIN. Nah harus dibiayai itu Pak, iya kan? Iya betul kan. Iya, karena wajib hukumnya istilahnya itu di peraturan itu bahwa kantor atau lembaga garis miring perguruan tinggi wajib mempunyai kantor ke arsip, karena itu gunanya arsip itu adalah untuk menangani atau surat-surat arsip berkas gitu loh, istilahnya gitu Pak. Termasuk perpustakaan. Nah, termasuk Puskalit Perda itu juga harus Bu. Produk halal, semuanya itu ada di situ Pak. Jadi oleh sebab itu fakultas saya sedang menuju ke arah sana Pak Dr. Rahmat. Insya Allah. Doain aja Pak. Mudah-mudahan fakultas syariah di bawah pimpinan Pak Dekan Bambang dan seluruh dan kawan-kawan itu lebih eksis, lebih maju, lebih dah gitu ya, lebih maju lah intinya. Ya toh, S3-nya sudah bertambah Bu Dr. Mesaroh, nanti ada lagi. Amin. Kira kalau jauh ke sana. Intinya tata naskah dinas kami yang kami sampaikan dalam acara ini adalah untuk membenahi, intinya gitu Pak, membenahi kekurangan. Yang lebihnya ditambah kan gitu, kan gitu. Artinya sesuai dengan prosedur yang tadi pedoman-pedoman begini Pak, kita sosialisasikan. Oh kayak gini loh tata naskah dinas yang benar. Oh kayak gini loh kearsipan yang bagus. Oh kayak gini loh digitalisasinya. Oh kayak gini loh kayak gitu. Jadi kata Bapak dulu di Klakbin ingat Bapak, ATM amati tiru modifikasi itu yang kami lakukan Pak. betul Kang. Siap Kang. Itu aja Pak ya. Siap Pak ya, itu aja, doain aja mudah-mudahan fakultas lebih maju ke depannya. Terima kasih. Iya. Moderator. Iya Pak. Good looking. Thank you very much. Ya, ini kan salah satu cara kita juga untuk menuju perubahan ya Pak. Iya betul. Pak silakan ditanggapi Pak Rahmat. Oke baik Kang Hendar ya, terima kasih atas komentarnya. Pertama gini, sebuah pedoman itu tidak akan bisa berjalan ya kalau pemahamannya berbeda, gitu ya. Jadi tadi seperti KMA nomor 9 2016 ya tentang ini. Itu tata dinas. Itu harus dipahami bersama Kang. Jadi Kang Hendar jangan bosen-bosen untuk mensosialisasikan kepada seluruh anggota fakultas untuk mempedomani. Kenapa? Karena kalau enggak sesuai pedoman kan jadi salah loh. Kok pedoman dikritisi? Pedoman itu bukan untuk dikritisi. Pedoman itu untuk dipedomani kan seperti itu. Nah pemahaman tentang kesamaan persepsi untuk menyusun itu saya kira itu yang krusial gitu ya Kang Hendar. Sehingga apa? Ya, ketika nanti transformasi menjadi
digital ya, secara elektronik, maka pedoman itu kan yang ditransformasikan gitu ya. Artinya dalam bentuk surat dan lain sebagainya itu akan bersama-sama diikuti. Tidak terjadi perdebatan gitu kan. Tidak akan ada perdebatan masalah suratnya, penomoran. Nah, kenapa harus nomor surat itu harus ada gitu ya, seperti itu. Kan sebetulnya itu esensi dari administrasi arsip kan. Kenapa harus ada nomor dan sebagainya supaya gampang dilacak sebetulnya. Apalagi kalau digital ya Kang. Nah ini harus saya kira mungkin Kang Hendar nanti sampaikan ke teman-teman. Kenapa nomor itu harus benar sesuai dengan standar? Ya karena nanti kalau kita cari surat apa nih, terutama nih kalau ada masalah-masalah tertentu, masalah hukum misalnya Kang ya, nauzubillah ya, bisa dicari ini jawabannya di mana, nomornya nomor berapa, di klasifikasi yang mana, di arsip yang mana ya. Makanya tadi Kang Hendra udah betul. Rektorat harus punya gudang arsip, tempat arsip. Tidak bisa kan? Kenapa? Karena itu tempatnya arsip statis nanti yang telah digunakan oleh jurusan fakultas-fakultas jadi transfer masuk ke unit arsip. Dan itu sampai di situ. Kenapa? Sampai nanti jadwal pemusnahannya, penyusutan dan lain-lain. Tetapi intinya kalau ada masalah hukum yang berkaitan dengan kegiatan, itu bisa dilacak dari mana? Dari arsip yang ada. Oleh karena itu penomoran dan sebagainya harus sama. Betul loh Andar, bahwa saya kira ya untuk tingkat rektorat ya harus adalah ya tempat arsip. Kami aja di sini udah punya ditata betul arsipnya. Karena kami ingat arsip adalah bukti akuntabilitas pekerjaan kita sebagai pegawai negeri sipil. Arsip itu ya. Karena memang sih Kang ya, kalau arsip itu biasanya dipandang remeh, karena kan urusannya dengan dokumen dan lain sebagainya. Tentu itu saya kira bagian lain ya. Tetapi kalau dia berkaitan dengan masalah-masalah hukum administrasi, keberadaan arsip yang lengkap itu akan mendukung kita, mendukung kebenaran yang kita ungkapkan. Ya, kan harus ada bukti. Misalnya nanti kalau berkaitan dengan diperiksa kejaksaan atau kepolisian, nauzubillah ya, ditanya mana buktinya. Nah ini Pak, arsipnya sudah ada kami nih. Ya, dari disposisi, ditindaklanjuti, surat jawaban, semuanya bisa traceable, dapat diikuti gitu ya alurnya. Saya kira itulah pentingnya barangkali Kang Hendar ya, apa yang disampaikan Kang Hendar tadi. Perdebatan jangan sampai terjadi Kang. Pedoman itu harus dipedomani dan diikuti. Ya titik. Jadi jangan lagi berdebat ini suratnya nomornya sekian, gitu jangan. Jadi oke Pak, kalau pedoman itu harus Iya Kang, betul. Ya, itu kan harus dipedomani kan gitu ya. Iya, betul. Iya, itu aja Pak. Pak, nanya nih, kalau untuk penomoran digital itu barangkali menurut Bapak harusnya bagaimana kami ini? Kali ini kan masih manual Pak, manual di itu penomoran. Jadi kalau ada yang minta nomor, kalau nggak ada petugasnya, makanya mohon maaf gitu, kami jujur aja Pak, kami sesuai gini Kang, menggunakan masih ya agenda aja. Ada dua metode Kang untuk penomoran kalau mau digital ya. Memang kan sekarang ini jarang yang aplikasi yang bisa mengenerate nomor. Itu harus ada aplikasi khusus di dalam aplikasi tata naskah itu yang bisa mengenerate nomor. Tapi sampai sekarang itu karena nomor itu umumnya kan berkaitan dengan istilahnya itu Kang, legalitas ya, sehingga masih konvensional memang. Di kami juga ini walaupun sudah andalan legalitasnya gitu Kang, seperti itu ya. Jadi nggak bisa dia Kang, meminta nomor nggak boleh. Kenapa? Karena kan bayangkan kalau orang iseng ya, ada staf yang iseng, dia memasukkan minta nomor surat lalu digunakan, itu jangan ya. Jadi tetap ada fungsi istilahnya verifikasi dari yang petugas yang mengeluarkan nomor surat itu, tetap ada. Gitu Kang Hendar. Bagaimana Pak Swendar, ada lagi? Ya. Ada lagi lah. Ya, mantap. Ya, alhamdulillah ya, sudah ditanggapi. Beliau itu Neng, dulu waktu P4 proyek perubahan tentang arsip ya, luar biasa dulu. Tentang arsip ya Kang ya? Yang di program studi coba gimana coba? Gimana yang di program itu? Waktu dulu di ya Kang, di balai
Balai Diklat Keagamaan di Banjarmasin ya Kang ya? Ya, betul. Ya. Siap. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin disampaikan? Nampaknya itu permasalahannya sama aja, Pak. Jadi ini Pak, mungkin Bu Yanti mau nanya, silahkan. Nah, Bu Yanti udah di jalan ini. Iya. Nah, apa-apa ya Pak, ini udah jam, saya kira cukup ini Mei, ini udah jam Iya. berapa nih? Jam 5 ya, udah mau jam 5 ya. Iya. Mungkin ini Pak, terakhir Pak bisa sharing kalau di LAN itu untuk program misalnya pengembangan aplikasi, software dan lain sebagainya itu dianggarkan secara khusus atau seperti apa Pak? Ini Neng, di kami itu ada unit namanya Pusdatin ya, Pusat Data Instansi. Nah, anggaran pembuatan aplikasi semuanya terpusat ada di Pusdatin. Ya, di kami itu. Tetapi kalau misalnya ya, seperti Kang Hendar, saya juga mau mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan. Ya terpaksa modal sendiri dulu Neng. Jadi modal ya, bisa saya nih, saya mengembangkan TSO bisa di Diklat ya. Saya pertama-tama saya keluarkan modal sendiri dulu, meminta ahli komputer membangun TSO. Nanti setelah jalan saya tentukan ke Pusdatin. Iya, Pak. Pusdatin lihat. Aplikasi sudah jalan. Tolong ditindaklanjuti, dianggarkan keberlanjutannya, baru dia gitu. Jadi tetap memang gini Neng, kalau mengajukan dari awal agak sulit itu, ya. Karena kan Pusdatin juga terbatas sumber daya dan baik manusia maupun keuangan. Tapi kalau dia sudah melihat hasil ya, ini bagus ini data tentang misalnya TSO itu saya desain ini sedang membuat data alumni ya, alumni kayak tracer study untuk alumni. Nah kalau misalnya Pusdatin diyakinkan nih, nanti dia ini bagus. Dimasukkanlah dia kan ke internal, maksudnya di bagian dari aplikasi internal LAN. Nah, baru dia nanti dikembangkan dan diberi anggaran. Gitu kalau di mekanisme di kami ya, di LAN ini seperti itu. Nah, mungkin nanti gini, kalau di YAIN ya, kan ada tuh di bagian sekretariat rektorat yang khusus menangani tentang teknologi informasi. Ya. Nah, dia yang harus sentral. Jadi maksudnya seperti Kang Hendar tadi, kalau mengajukan anggaran dari fakultas mungkin sulit. Tapi kalau misalnya dikoordinasikan oleh sekretariat atau tata usahanya rektorat, saya kira mungkin bisa lebih Kang. Yang penting meyakinkan mereka agar yakin bahwa ini bermanfaat dan bagus gitu untuk layanan mahasiswa di Fakultas Syariah. Gitu Kang. Jadi intinya meyakinkan ya. Pak, meyakinkan. Betul itu Pak. Betul itu. Ya. Iya. Itu kami waktu proyek perubahan tentang kearifan kami judulnya itu Pak yang kearifan pola modern ya Pak Rahmat ya. Dulu kan kita cerita itu. Iya betul kan. Itu kan anggarannya kalau tidak salah itu kami ajukan sekitar sekian miliar Pak untuk gedung dan fasilitas sarana prasarananya sekian miliar lah gitu. Ya itu kan kalau dianggarkan untuk kampus untuk kearsipan itu kan sebenarnya menyedot anggaran. Betul. Menghisap anggaran, tetapi sesuai dengan budgeting yang ada. Nah, karena ini ada aturan yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi negeri itu wajib fardu ain harus mempunyai namanya kantor garis miring lembaga kearsipan gitu loh Pak. Ya. Nah, sehubungan yang kendala di kami ini memang sumber daya manusianya Pak. Padahal fungsinya kearsip itu adalah jabatan fungsional tertentu yang persisnya itu adalah bergengsi di zaman sekarang. Makanya ada di perguruan tinggi mata kuliah kearsipan kan gitu ya Pak ya. Nah itu nanti akan berbalik kepada apa yang dianggap bahwa arsip itu adalah kotor. Oh kerjanya kotor, debu dan lain sebagainya.
Ya iya itu dulu, tapi sekarang kan zaman digital, zaman modern 4.0, nanti kan berubah eh, itunya, mindsetnya, sistemnya ya Pak ya, Pak Dr. Iya, Rahmat. betul, Gitu. betul, betul kan? Masa dalam satu kegiatan angkatan tidak ada yang ahli di bidang arsip di Indonesia ini banyak kan. Kan gitu kira-kira logika. Makanya Ya, waktu ya. saya ikut di Klatim 4 kemarin itu menggunakan sistem by sistemnya seperti itu, gitu loh Pak. Kami meyakinkan kepada mentor dan ininya bahwa itu memangnya harus begitu. Ya. Nah, oleh karena itu sampai saya benchmarking ke lembaga kearsipan nasional di Andri, Jakarta ya. gitu. Oh, seperti gini dan langsung bertemu gitu. Iya, artinya seperti itu. Makanya kontribusi kami itu untuk IAIN Samarinda itu baunya ke situ arahnya. Belum kali ya, Pak ya. Begitu juga tentang pusat kajian halal, arahnya ke sana juga. UKH, pusat kajian seperti alatnya seperti apa, arahnya ke sana Pak. Go internasional itu istilahnya, arahnya ke sana gitu loh. Cuman ya kayak gini lah, ya sudahlah saya menyadari ya. gitu. Ya sudahlah, siapa kita punya ini, tapi keinginan ya, sabar aja dulu mungkin ya. Pertama mungkin SDM-nya agak kurang, atau ada yang lebih ini lagi mungkin anggarannya mau dialihkan ke gedung dulu atau fisik dulu apa gimana, wallahu alam bisawab, saya nggak tahu. Nah, yang berikutnya Pak Rahmat, saya kan Ya, terima kasih banyak Pak Suhendar yang sudah banyak berbagi cerita ya dengan Pak Rahmat dan kita semuanya. Ya, mungkin siap. Ya sudah sampai di sini saja ya pertemuan kita. Dan sangat banyak sekali yang sudah kita sharing juga dengan Pak Dr. Rahmat, dan beberapa hal yang perlu diingat bahwasanya untuk menuju sebuah pelayanan dari virtual office itu mungkin harus bertransformasi dari segi layanan yang berbasis online system, virtual organization, dan mobile decision system. Dan ini kita insya Allah IAIN Samarinda juga sudah mungkin kalau dari segi manajemen di planning sudah ada Pak. Ya di planning sudah menuju ke sana, cuma organizing juga, cuman mungkin ada beberapa kendala terkait dengan budgeting ini yang menjadi permasalahan karena banyak hal yang lebih prioritas Pak, harus lebih diutamakan dibanding itu, sehingga ada yang akhirnya harus di-delay dulu ya, dipospon dulu untuk nanti kemudian insya Allah akan menuju ke sana insya Allah. Baik, sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rahmat yang sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan ya akan ada lagi nanti pertemuan selanjutnya. Apalagi kami di Syariah ini masih sangat banyak membutuhkan ini Pak, masukan dari segi administrasi, terutama untuk merapikan surat menyurat dan juga pengarsipan yang masih sangat manual sekali Pak. Jadi masih banyak kearsipan dari kita juga yang masih tercecer, yang belum rapi. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan di sini ada Pak Wadek juga, kita bisa bertransformasi untuk membuat sebuah aplikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi ya Pak ya. Jadi penomoran itu menjadi digital dan yang lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Maisara undur diri ya, dan terima kasih Pak Rahmat dan semua Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di lain waktu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.